wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, let me introduce myself. Perkenalkan, aku Reza Anjalin dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Nah, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dari tema tersebut? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku universal pada semua manusia. Jadi, HAM pada hakikatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia. Dasar hukum HAM di Indonesia telah diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, lagi omong-omong masalah mengenai mengeluarkan pendapat, ada yang inget gak sih kenapa mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada September 2019 lalu? Ya, demo tersebut dilakukan mengenai rencana pengesahan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. RUU KUHP oleh DPR dan pemerintah menuai gelombang demonstrasi dari mahasiswa. Tak cuma di Jakarta, demonstrasi juga masih dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Di berbagai daerah, demonstrasi digelar para mahasiswa di depan kantor DPRD. Demonstrasi terus bergulir waktu DPR berencana mengesahkan RUU KUHP. Isu-isu terkini yang dinilai akan merugikan masyarakat dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, satu diantaranya RUU KUHP, dan menolak undang-undang KPK yang baru saja disahkan DPR. Sementara pengesahan RUU KUHP bakal membawa mundur demokrasi di Indonesia, sebab jumlah pasal di RUU KUHP dinilai bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Salah satunya soal penghinaan presiden. Isu mereka solid batalkan pengesahan RUU KUHP. Mereka menilai rancangan undang-undang tersebut mencederai demokrasi. Kejadian aksi demo mahasiswa ini bermula saat Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai melemahkan KPK, dan salah satu poin yang dianggap melemahkan KPK adalah pembentukan Dewan Pengawas. Pembentukan Dewan Pengawas ini dinilai menutup ruang gerak KPK dalam menyelidiki sesuatu. Selain itu, DPR juga mengubah rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai produk dari kolonial, dan DPR berkeinginan untuk memperbarui undang-undang mengenai hukum pidana. Namun, publik menilai masih banyak pasal-pasal karet yang berpotensi mengebiri hak-hak masyarakat. Ribuan mahasiswa terpantau sempat bertahan di depan gedung DPR serta menuntut pimpinan dewan menemui mereka. Namun kericuhan kemudian mulai terjadi saat polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata. Pada saat demonstrasi berlangsung, banyak sekali yang terluka, padahal mahasiswa datang secara baik-baik tanpa ada aksi anarkis dan mengikuti prosedur. Sayangnya, kata demonstrasi telah terpatri buruk di benak masyarakat Indonesia. Mereka seakan lupa tujuan baik di balik kegiatan tersebut dan hanya memandang demo sebelah mata sebagai aksi yang rusuh, aksi yang anarkis, dan yang justru menimbulkan korban jiwa. Mereka menutup mata dari fakta bahwa aksi
demo mahasiswa ini dilakukan untuk membela hak-hak masyarakat. Namun kembali ditegaskan bahwa aksi demonstrasi ini harus dijadikan jalan akhir ketika semua cara gagal dilakukan, ketika pemerintah tetap menutup mata dan telinga walau aspirasi rakyat sudah diteriakan di mana-mana. Terdapat dua unsur dalam demokrasi, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan berarti setiap orang memiliki hak untuk bebas, untuk membuat keputusan tanpa ada paksaan. Dan kesetaraan berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Mahasiswa dapat mendukung pelaksanaan demokrasi, yakni dengan memunculkan ide-ide inovatif, kreatif, maupun produktif. Mahasiswa harus banyak memproduksi hasil pemikiran, memberikan argumentasi yang tepat dalam masalah pemerintahan saat ini, mengetahui dan memahami benar isu-isu yang terjadi, barulah bertindak sesuai dengan isu yang ada. Jangan berdemo hanya untuk ikut-ikutan, hanya supaya asik-asikan. Karena makna dan hakikat demo sebenarnya jauh lebih dalam dibanding itu. Bukan mengenai bakar ban, rusuh dengan aparat, maupun penangkapan mahasiswa, melainkan mengenai esensi di dalamnya. Dan sederhananya, mahasiswa hanya ingin Indonesia lebih baik, dan mahasiswa hanya ingin didengar. So thank you so much for coming. I would like to apologize if there's a mistake, and I hope you have a nice day. Bye bye.